Halo semuanya, kembali lagi ke channel yang seadanya ini. Masih seperti biasa, gue akan ngebahas novel Tsukiga Michibiku Isekai Dochu, yaitu di chapter 367 sampai 387. Nah, bagi kalian yang baru mampir ke channel ini, alangkah lebih baiknya untuk menonton video sebelumnya dulu biar tahu alur ceritanya. Dan jangan lupa untuk tekan subscribe-nya juga sebagai bentuk dukungan untuk channel ini ke depannya. Oke, jangan lama-lama lagi, langsung kita gasken. あなた、クズの葉。何よその顔。好きに思えばいいさ。ほんと自分に嫌気がさす。 Di pembahasan kemarin kan sampai pada pembahasan di mana yang Shige akan mendapatkan kemerdekaannya. Patrick Rembrandt sedang dalam suasana hati yang gembira. Itu karena dia mendapat surat dari Aion mengakui kemerdekaan mereka lebih cepat dari yang dia kira. Shige sekarang telah mandiri dan itu telah menjadi peristiwa bersejarah. Tetapi alasan mengapa Rembrandt dalam suasana hati yang ceria bukanlah itu. Itu karena dia menantikan untuk melihat beberapa banyak Shige akan berevolusi dan menyaksikan seberapa banyak masa depan yang akan terbentuk. Selain itu, korban jiwa dan kerugian materi yang diperkirakan Rembrandt akan terjadi akibat perang juga tidak terjadi. Sehingga itu benar-benar di luar ekspektasinya. Perusahaan Rembrandt pun perlahan-lahan mendapatkan kembali kedamaiannya. Shige telah mencapai kemerdekaan dan sekarang disetujui sebagai sebuah bangsa. 4 minggu yang telah berlalu sejak perang selesai, hari ini adalah hari ketika utusan datang dari banyak negara dan diumumkannya bahwa Shige sekarang akan menjadi sebuah negara mandiri. Shige adalah pihak yang memulai perang kemerdekaan, sehingga itu membuat utusan kerajaan Aion yang hadir terbakar amarah secara internal. Dengan gestur yang menunjukkan rasa percaya diri yang meluap-luap, pria yang dikenal sebagai ketua Shige, Patrick Rembrandt pun mengambil tempat duduk dan mempersilahkan perwakilan yang hadir untuk bertanya kepada para pedagang yang terlibat sambil menikmati jamuan mereka. Di sampingnya ada seorang wanita yang memimpin pertemuan itu. Dia adalah mantan resepsionis Guild Petualang, Ates, yang telah dipindahkan ke divisi Idola. Saat utusan Aion menanyakan alasan Shige memulai perang untuk memaksakan kemerdekaan, bahkan saat perang dengan ras iblis sedang berlangsung, masing-masing perwakilan pedagang pun menjawabnya satu persatu. Yang intinya adalah karena Aion sama sekali tidak memberikan bantuannya untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di Shige dan hanya mengirimkan gubernur yang tidak kompeten yang haus akan suap. Sehingga Shige harus mengandalkan Guild Petualang dan Guild Perdagangan untuk menangani dan mengatur administrasi kota agar seimbang. Mereka menganggap bangsawan Aion hanya menganggap Shige sebagai kantong emas dan menariknya sebanyak yang mereka bisa. Dalam perang, Aion telah terpojok ke titik di mana mereka harus menerima kemerdekaan Shige, dan karena itu membuat Aion menjadi pecundang. Utusan Dewi yang merupakan garis hidup mereka juga masih hilang. Setelah itu, Ates pun mengarahkan tangannya ke utusan berikutnya untuk mengajukan pertanyaan. Utusan Gritonia pun bertanya tentang penggunaan mantra ritual yang digunakan dalam perang sebelumnya dan ingin bekerja sama sebagai negara dalam pertempuran melawan ras iblis. Rembrandt pun mengatakan bahwa mereka tidak mengembangkannya, tapi hanya membelinya. Jika itu berguna, Rembrandt mempersilahkan mereka untuk menggunakannya secara bebas dan dia akan mengumumkan informasi itu kepada negara-negara yang memintanya. Namun, Rembrandt menolak memberitahukan dari mana dia membelinya, karena menurutnya itu adalah rahasia pedagang. Pertanyaan demi pertanyaan pun dilontarkan satu demi satu yang membuat Ates kesulitan untuk memimpin jalannya diskusi. Shige 5 adalah kelompok pemain yang tiba-tiba menjadi sangat populer di Shige sebagai grup idola. Salah satu dari mereka pun datang ke perusahaan Kuzunoha dan berbicara kepada Makoto. Dia adalah seorang resepsionis di Guild Petualang yang telah beberapa kali Makoto temui. Dia juga adalah putri dari perwakilan perusahaan Batoma, yaitu Ates Batoma.
Ates datang ke tempat Makoto karena dia ingin belajar memanah. Dia mengatakan bahwa dia mendapatkan informasi itu dari F yang merupakan salah satu anggota parti petualang, Alpine Louisa. Ates telah mempelajari sejumlah keterampilan yang layak di haluan, dan dia pikir panahan adalah yang terbaik. Makoto pun menyambutnya dan akan mengajarinya. Makoto menetapkan bahwa latihannya akan dimulai lusa di panti asuhan Weids bersama anak-anak di sana. Lalu Mio pun datang untuk membawakan Makoto teh. Akhirnya setelah beberapa chapter tidak melihat Mio, sekarang kita melihat Mio. Melihat Mio, Ates pun gugup dan berniat untuk langsung pergi. Makoto pun memperkenalkan Ates kepada Mio. Mio pun mengingatnya dengan mengatakan bahwa itu adalah grup yang diberi nama menyedihkan seperti si G5. Muka Ates pun memerah. Ates pun mengatakan bahwa mereka sedang berbicara tentang bagaimana dia ingin belajar memanah sebagai salah satu ciri pribadinya sebagai seorang idola. Makoto pun menjelaskan bahwa dia akan mengajari Ates bersama anak panti asuhan Weids dan menyuruh Mio untuk mengaturnya. Setelah Mio pergi, Makoto pun mengajak Ates untuk bicara santai sambil minum teh. Ates mengatakan bahwa saat ini ada dua faksi penggemar yang terbentuk di Shige. Mereka adalah klub penggemar Mio dan keluarga pembunuh Tomoe tertentu. Makoto pun bertanya apakah Ates berafiliasi dengan salah satunya. Ates pun mengatakan bahwa dia berpartisipasi keduanya. Dia tidak bisa memilih keduanya karena dia tahu kontribusi Mio dan Tomoe di guild, tapi dia memfavoritkan si Mio. Namun, Ates menjelaskan keluarga pembunuh Tomoe tertentu memiliki skala dan kesatuan yang berada di tingkat yang sama sekali berbeda dalam 3 arah. Mereka disebut 3 serangkai. Mendengar itu, Makoto pun menghentikan penjelasannya. Namun, Ates terus saja melanjutkan penjelasannya tentang perang idol itu yang membuat Makoto pusing. Ates mengatakan bahwa orang-orang dari perusahaan Kuzunoha memiliki level yang berbeda sehingga menjadi idola secara alami. Jadi Ates ingin mendengarnya langsung dari Makoto. Makoto pun menjelaskan bahwa Tomoe dan Mio adalah yang terkuat dalam hal kekuatan di kota itu, sehingga mereka bebas berjalan di jalan mereka. Mereka berjalan di jalan mereka sendiri tanpa peduli dengan apa yang orang lain katakan. Dari itulah Ates bertekad untuk belajar sesuatu yang akan menjadi ciri pribadinya. Ates pun bangkit dari tempat duduknya, membungkuk dengan anggun dan pergi. Sekarang, Makoto pun berniat untuk menyelidiki klub penggemar Tomoe dan Mio. Di sini, Makoto ditemani oleh Lime. Lime pun hanya bisa membimbing Makoto kepada orang-orang yang berafiliasi dengan klub Tomoe dan Mio. Dan jika Makoto menginginkannya, dia bisa menyelidiki mereka sedikit lebih banyak mulai besok. Setelah Makoto bertanya sedikit kepada Lime, Makoto mengetahui bahwa Lime juga mengetahui tentang keberadaan mereka dan dia juga tahu detail tentang mereka sampai tingkat tertentu. Namun, Lime menyangkal bahwa dia adalah anggota dari salah satunya dan hanya mengaku sebagai konsultan dari 2 klub penggemar top itu. Tempat yang dipandu oleh Lime adalah guild petualang. Makoto pun menutupi kepalanya dengan selembar kain besar dan hanya menunjukkan matanya, sedangkan Lime menuju ke meja resepsionis. Setelah bertukar percakapan misterius dengan bahasa kode, Lime dan resepsionis pun menuju counter berikutnya untuk memamerkan merchandise baru dan menetapkan sektor gudang keempat sebagai base sementara mereka. Itu adalah salah satu gudang tempat bahan-bahan gurun disimpan sementara yang juga digunakan untuk menyimpan produk yang berasal dari Golden Highway ke Shige. Nah, kemarin tuh ada yang komen begini, Golden Highway itu apa bang? Golden Highway itu adalah seperti jalan raya yang meluas ke beberapa lokasi dengan pengaturan kota kecil dengan lingkaran transportasi teleportasi. Itu adalah jalur teraman dan harga tertinggi di dunia itu. Lebarnya mencapai 10 meter, tetapi dilindungi oleh tembok tinggi. Jalan raya membentang dari ujung selatan ke Shige, dari ujung utara ke kota perdagangan kekaisaran, ke kota Robin. Setiap bangsa memelihara dan meningkatkannya. Tanah yang bisa menggunakan jalan raya itu untuk masuk dan keluar tanpa kecuali dilindungi oleh tembok tinggi. Bahkan ada yang kota yang diciptakan di jalur itu dan berevolusi darinya. Ketika Makoto memasuki sektor gudang, dia pun melihat pemandangan yang mengejutkan di sana. Karena gudang itu mengeluarkan udara yang benar-benar berbeda dari yang lain. Ada asap, sisa-sisa kekuatan sihir,
dan pedang tertusuk di dalamnya. Lime menjelaskan itu terjadi karena mereka telah diserang setiap hari oleh para pencuri, tetapi mereka bisa mengatasinya tanpa perlu mengkhawatirkannya. Mereka pun masuk dengan memperkenalkan Makoto sebagai calon anggota baru klub. Sambil menahan sedikit kegelisahan di hatinya, Makoto juga ikut ditelan oleh kegelapan di dalam gudang itu. Apa yang tampak di mata Makoto adalah pemandangan seperti tempat persembunyian para penjudi, yang berarti itu adalah sarang perjudian. Saat Makoto menanyakannya, Lime pun menjelaskan bahwa itu adalah tempat pertandingan sekali tembak yang hanya mengandalkan keberuntungan, yang Tomoe gambarkan sebagai perjudian genap atau ganjil yang mempertaruhkan chip khusus yang dibuat klub penggemar itu sendiri. Itu dapat ditukarkan dengan barang lain dan kegiatan yang tampak seperti perjudian itu sebenarnya adalah pelelangan. Lime pun terus melanjutkan penjelasannya tentang aturan dan sistem yang diterapkan klub itu. Makoto pun melakukan penilaian apakah mereka adalah organisasi yang harus dihancurkan secara keseluruhan. Setelah mempertimbangkannya, Makoto pun menyerahkan pengawasan tempat itu kepada Lime. Setelah memeriksa tempat itu, Makoto juga ingin pergi ke klub penggemar Mio. Mereka pun meninggalkan sektor gudang dan turun ke jalan menuju tempat klub penggemar Mio berada. Tentang penggemar Tomoe, Makoto pun memberi saran kepada Lime untuk membuat seni keramik yang disukai oleh Tomoe, sehingga membuat Tomoe pergi ke pertemuan penggemar dengan gembira. Lime pun setuju dan akan membicarakannya dengan Tomoe. Klub penggemar Mio sangat berbeda dari Tomoe karena unsur makanannya cukup kuat di sana karena sebagian besar terdiri dari juru masak, dan pencarian kuliner adalah tujuan besar mereka. Walaupun maniak, mereka adalah kumpulan orang-orang yang menunjukkan kekagumannya pada Mio sehingga mereka sangat bersemangat. Makoto pun terkesan saat membaca buku Mio Stand yang memiliki stand makanan yang Mio makan dan evaluasinya tentang mereka. Sore hari setelah mereka selesai memeriksa klub penggemar top Tomoe dan dua klub penggemar terbesar Mio, Lime dan Makoto pun pergi ke kafe acak untuk membicarakan hasil penyelidikan mereka. Kesimpulannya adalah, selama Lime dan yang lainnya dapat menjaga dan mengawasi mereka dengan baik, Makoto akan mengabaikannya. Lalu, dengan wajah serius, Lime pun mengatakan sebuah permintaannya. Dia meminta Makoto untuk mengizinkan anak-anak panti asuhan Weids bermigrasi ke Asora sebagai hadiah layanan kecilnya dan kerja keras panti asuhan Weids. Makoto pun menjelaskan bahwa sekarang panti asuhan Weids berfungsi sebagai model kasus baru untuk konstruksi sihir, dan jika mereka memindahkannya dari sana, itu akan membuat rencana itu sia-sia. Namun, Makoto akan mendengarkan penjelasan Lime tentang apa yang ingin dia lakukan dalam bentuk yang lebih jelas. Lime pun mengatakan bahwa dia ingin membuat cabang panti asuhan Weids di Asora dan mengizinkan anak-anak yang telah menerima aturan di sana untuk tinggal di sana. Makoto mengatakan bahwa itu artinya jika mereka pindah ke Asora, maka mereka tidak akan bisa kembali. Makoto hanya ingin membiarkan anak-anak memutuskannya sendiri, tapi Lime mengatakan bahwa akan lebih banyak kesempatan untuk masa depan mereka di sana. Jika dia ingin berbagi kesempatan yang seperti mimpi itu dengan mereka, Makoto pun menyuruh Lime untuk memikirkannya lagi dan melanjutkan pembicaraan mereka tentang itu di lain waktu setelah memikirkannya. Dan Makoto berjanji akan memutuskannya malam itu juga. Makoto pun meninggalkan kafe untuk melakukan pekerjaan yang tersisa dan berpisah dengan Lime. Masih ada segunung pekerjaan untuk Lime. Jadi, Lime harus menyelidiki orang-orang yang menyusup atau mencoba menyusup ke klub penggemar Tomoe dan Mio, dan jika perlu berurusan dengan mereka. Dia sebagian besar telah menyampaikan keinginannya. Yang tersisa adalah menghadapi malam itu tanpa keluhan, bertukar minuman dengan Makoto, dan mengungkapkan perasaannya. Lime beruntung bosnya tidak mengatakan apapun tentang klub penggemarnya sendiri dan dua klub penggemar lainnya, yaitu klub penggemar Shiki dan Komoe. Langit pun perlahan mulai berwarna merah. Setelah malam, pembicaraan Makoto dan Lime pun berlalu. Lime berbicara dengan sangat rinci tentang perasaannya terhadap panti asuhan, perasaannya terhadap Asora, dan kesannya setelah menonton ceramah di Akademi Rose Guard dan Asora. Selain itu, dia sendiri telah menjadi yatim piatu. Jadi, dia tahu tentang tidak masuk akalnya permintaannya. Dia juga mengaku kepada Makoto bahwa alih-alih melihat Asora sebagai dunia yang berbeda, dia melihatnya sebagai tanah baru yang penuh dengan kemungkinan.
Setelah diberitahu sebanyak itu, akhirnya Makoto pun mengizinkan manusia bermigrasi ke Asora dengan syarat tertentu. Saat sarapan, Tomoe bertanya kepada Makoto apakah dia punya kesibukan hari itu. Karena jika tidak, Tomoe ingin Makoto menemaninya pergi ke koran untuk bertukar salam. Koran ini nama sebuah kota ya. Makoto pun menyanggupinya. Sedangkan Lime, dia telah diseret dan disiksa oleh Mio dan Tomoe karena memonopoli Makoto sepanjang malam dan mereka tidak bisa menerimanya. Itulah alasan kenapa Lime tidak terlihat di Shige hari itu. Gila. Cuman untuk pergi ke kafe terus minum santai gitu dengan Makoto. Lime dieksekusi sama Tomoe dan Makoto. Tomoe dan Mio. Emang ngeri sih si harem Makoto yang ini, yang berdua ini ya. Ntar gabung lagi si Shion sama Suna. Lah kok beda divisi? Setelah berhasil memperoleh kemerdekaannya, kota Shige telah berada dalam suasana meriah selama beberapa hari berturut-turut. Tapi ada info orang yang hilang. Ada sejumlah pihak yang bekerja sama dalam perang Shige tetapi belum kembali dan tidak bisa dihubungi. Salah satunya adalah parti papan atas Shige Alpine. Sekarang mereka akhirnya kembali. Pendeta Ginebia yang melayani sebagai wali mereka benar-benar menyatu dengan kelompok itu. Jadi setelah reuni hari itu, kehidupan sehari-hari para suster dan akhirnya pun kembali. Setelah menyelesaikan tugasnya, Ginebia pun akan pergi sekarang. Itu adalah stimulus yang bagus baginya karena telah bersama dengan para petualang yang masih aktif. Melihat sosok pasangannya yang datang untuknya, Ginebia pun keluar dari lingkaran dan menjauh dari Alpine yang dikelilingi oleh banyak orang. Towa yang anggota tubuhnya sudah terpasang semua dan tidak memiliki luka yang terlihat dari pertempuran melawan utusan Dewi pun meneriakkan ucapan terima kasihnya dengan suara keras ke Ginebia tanpa dihalangi oleh siapapun. Luisa, Ranina, dan Hazal juga mengikuti jejak pemimpin mereka dan menundukkan kepala mereka dalam-dalam. Ginebia pun menghentikan kakinya untuk sesaat dan tanpa berbalik, dia menghilang ke kerumunan orang. Semua orang dari Alpine sekali lagi dikelilingi oleh para petualang dan dihujani pujian. Luisa pun mengatakan bahwa itu akan berfungsi sebagai laporan pernikahan yang tidak terduga. Semua orang pun terkejut mendengar perkataan Luisa. Saat dikonfirmasi, Luisa mengatakan bahwa dia telah memutuskan untuk menikah. Rinon pun menanyakan siapa pasangannya. Luisa pun menjawab si Hazal. Itu adalah pengumuman yang terlalu mengejutkan. Hazal pun hanya menggaruk-garuk kepalanya. Hazal beruntung banget sih dapat Luisa. Katanya nanti dia tuh juga dapat Towa. Jadi kayak ngeharem gitu. Si kampret emang Hazal. Rinon pun tahu perasaan kakaknya. Jadi dia mendorong Towa, Luisa, dan Ranina ke pintu keluar guild dengan tubuh kecilnya. Rinon pun mengeraskan tekadnya untuk pergi menanyakan detail dari wanita pendeta itu juga jika perlu. Dan dia bergegas kembali ke rumah mereka. Kembalinya pejuang pemberani pun menambahkan rentetan topik hangat baru ke Shige. Makoto dan Shiki kembali lagi ke akademi. Mereka akan memulai perkuliahan lagi. Tidak banyak yang terjadi, hari-hari berjalan dengan biasanya. Makoto melihat para murid-muridnya terus belajar dan belajar. Namun tidak dengan Daena. Karena Daena sedikit malas. Tapi itu disebabkan karena Daena sebenarnya berlatih di tempat lain untuk menjadi seorang guru. Sehingga dia melupakan pembelajaran yang Shiki dan Makoto berikan. Mendengar Daena yang mempunyai tujuan seperti itu, Makoto pun pergi untuk menemuinya. Setelah bertemu, Makoto memberikan tesis kecil ke Daena untuk diteliti. Karena tesis itu yang menjadi pemicu pembuatan magic armor milik Makoto. Jadi Makoto menyerahkannya ke Daena untuk diteliti dan dipelajari. Untuk Daena, tesis itu sebenarnya bisa dijadikan untuk penangkal sihir. Jadi karena itu Makoto menyuruhnya untuk mempelajarinya. Nah, setelah semuanya berjalan dengan baik, di hari-hari berikutnya pun masih sangat damai. Tidak ada konflik sama sekali di Shige maupun di negara lain. Yang terjadi cuma kemunculan pedagang baru dan perusahaan baru. Banyak yang gak penting di chapter-chapter ini, jadi ngambilnya singkat doang. Bahkan ada chapter yang gak berguna, karena gak nyambung sama sekali. Bahkan ada yang cuma ngebahas onigiri doang. Kalian tahu onigiri kan? Terus di Asora gabutnya gak ketulungan, malah bikin kegiatan seperti 17-an kalau di Indonesia. Jadi banyak yang gue skip, yang gue ambil cuman intinya doang. Di chapter-chapter ini juga banyak perbincangan antar pedagang.
yang membuat otak jadi ngelek. Lebih parah dari matematika, cu. Karena emang cuman bahas-bahas dagangan mereka. Terus ajakan untuk bekerja sama dengan Kuzunoha. Ya gitu-gitu doang di chapter yang di dekat-dekat ini. Jadi gue ambil seadanya aja. Nah di video selanjutnya baru lumayan menarik nih. Karena ada berbagai hal yang terjadi. Jadi ditunggu aja ya. Dah lah sampai di sini dulu untuk videonya. Anjay, gue juga nggak sadar kalau ini udah akhir dari video. Terasa bentar amat ya, padahal chapternya banyak. Maafkan aku, gomenasai. Gue juga berencana untuk ngegas nih bahasan Tsukimichi sampai chapter 450-an dulu. Karena nih novel kan masih ongoing. Jadi kalau sudah selesai bahas nih anime, gue akan bahas Shinkanomi dan Sekai Saiko. Udah segini dulu ya videonya. See you lah.